Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-6 ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, semoga keberkahan, keridhaan Allah senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-85. Bani Israel pada ayat ini kembali melanggar perjanjian dengan mengimani sebagian dari Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kemudian kalian ini Bani Israel membunuh diri kalian atau saudara kalian sebangsa dan mengusir segolongan daripada kalian dari kampung halamannya. Kalian bantu-membantu terhadap mereka dengan berbuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga merupakan terlarang bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Tidaklah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian itu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang amat berat. Dan Allah tidak pernah lengah dari apa yang kalian perbuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan." Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa khitab atau seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang hadir dan tidak mungkin ditujukan kepada orang-orang yang terdahulu atau gaib. Ayat ini diturunkan untuk kabilah Bani Qainuqa dan kabilah Khazraj yang merupakan kabilah Bani Quraidah. Kabilah Bani Nadir, kabilah Bani Aus dan kabilah Bani Khazraj adalah bersaudara. Sedangkan Bani Quraidah dan Nadir adalah juga bersaudara. Mereka kemudian terpecah sehingga mereka saling berperang. Lalu setelah peperangan dihentikan, maka mereka pun menebus tawanan mereka. Lalu Allah kemudian mencemooh perbuatan mereka dengan firman Allah, "Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum." Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka, padahal mengusir mereka itu jauh lebih terlarang bagi kalian. Kemudian qauluhu ta'ala, tazaharuna
makna tazaharuna tata'awanuna mushtaqun minadh dhahri li'anna ba'dahum yuqawwi ba'dan fayakunu lahu kadh-dhuhri. Makna dari tazaharuna adalah tata'awanuna, saling membantu. Kata ini diambil dari kata zahr yang artinya punggung, sebab sebagian dari mereka memperkuat sebagian yang lainnya sehingga menjadi seperti punggung baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya adalah wa iyyatukum usara tufaduhum. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, yakni idza waqa'u fil usri fa'adaitumuhum wa dafa'tum al-mala litakhlisihim minal usri. Bahwa jika mereka jatuh menjadi tawanan, maka kalian menebusnya. Kalian membayar tebusan dengan uang untuk membebaskan sebagai tawanan. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, "Tsumma idza wada'atil harbu awzaraha", kemudian apabila perang telah usai, istafakku al-asara minal fariqi al-maghlubi amalan bihukmi Taurat. Mereka segera melepaskan tawanan dari kelompok yang kalah sebagai bentuk daripada pengamalan Taurat. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah kemudian Allah berfirman atas mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian dari Alkitab yakni Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan para ulama madhab Maliki berkata bahwa Allah mengambil ada 4 perjanjian dari mereka orang-orang Yahudi ini. Yang pertama adalah mereka tidak melakukan pembunuhan. Yang kedua, tidak melakukan pengusiran. Yang ketiga, tidak melakukan konspirasi untuk menentang Allah. Dan yang keempat, akan menebus tawanan mereka. Namun mereka berpaling dari 3 hal yang diperintahkan kepada mereka, kecuali hanya yang terakhir, yakni mereka menebus tawanan mereka. Imam Muhammad Ali As-Sabuni memberikan komentar atas ayat ini, wal gharadu at-taubih. Tujuan dari pernyataan ayat ini adalah untuk mengecam, li'annahum jama'u bainal kufri wal iman, karena mereka orang-orang Yahudi itu mengumpulkan antara iman dan ingkar. Wal kufru bi ba'di ayatillahi kufrun bil kitabi kullih walihada aqaba ta'ala dzalika biqaulih. Ingkar terhadap sebagian ayat-ayat Allah berarti ingkar kepada keseluruhannya. Oleh karena itulah Allah kemudian mencela mereka dengan celaan yang bisa dibaca dalam Al-Quran ayat yang berikutnya. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripada kalian itu, melainkan kenistaan dalam kehidupan di dunia. Artinya, ma uqubatu man yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'din illa dhillun wa hawanun wa maqtun wa ghudiba fid dunya. Apakah balasan yang layak bagi orang yang beriman kepada sebagian kitab dan kemudian mengingkari sebagian yang lain, kecuali kehinaan dan kemurkaan kehidupan di dunia? Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang berat. Hum sairuna fil akhirati ila azabin asyadda minhu li'annahu azabun khalidun la yanqadi wa la yantahi. Bahwa mereka apabila berpindah ke akhirat
maka mereka akan dapat siksa yang amat pedih di neraka. Sebab siksa di neraka adalah kekal dan tidak ada hentinya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lengah dari apa yang kalian perbuat. Wa fihi wa'idun syadidun liman asa awamirallah. Di sini terdapat ancaman yang teramat sangat bagi orang-orang yang durhaka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah perilaku orang-orang Yahudi yang beriman kepada sebagian dari isi Taurat tetapi mengingkari sebagian yang lain. Sungguh, sikap seperti ini hanya akan berakibat pada kerugian di dunia dan berujung kepada penderitaan kekal di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa ayat yang mulia ini adalah juga berlaku kepada umat manapun. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah atau pelajaran kita bisa ambil dari Al-Qur'an adalah umumnya ayat, bukan pada sabab khususnya turun ayat. Bahwa bisa berlaku juga ayat ini kepada seorang muslim jika ia memilih hukum Allah, mengambil sebagian dari hukum Allah, kemudian mencampakkan sebagian hukum yang lain, maka balasan bagi orang yang demikian itu adalah kehinaan hidup di dunia dan di akhirat nanti mendapat azab yang sangat pedih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.